sanggup menyandang predikat klub paling bernilai menurut majalah Forbes. Setan Merah dilaporkan sejauh ini menjadi klub sepak bola paling menguntungkan dengan pendapatan 107 juta dolar lebih banyak dari Real Madrid di peringkat kedua. Saya akan mengulas bisnis sepak bola bersama Leonardo Henry Gavaza selaku asisten Vice President Bahana Security. Selamat siang. Siang. Bung Leo, nih selamat siang. Terima kasih telah datang di CNN Indonesia. Iya. Langsung saja nih kita membahas Manchester United, di mana kita tahu branding daripada Manchester United ini dari dulu memang sangat kuat. Tapi apa yang membuat Manchester United bisa menggeser Real Madrid sampai bisa masuk kepada menggeser sebagai pendapatan terbesar atau tersukses versi majalah Forbes? Iya. Jadi biasanya firma-firma keuangan seperti Deloitte, KPMG, serta Forbes itu mereka memeringkat perusahaan-perusahaan sepak bola. Itu intinya adalah di pendapatan. Oke. Kalau menurut saya pendapatan Manchester United itu jauh di atas klub-klub lain karena fansnya yang paling banyak memang. Jadi pendapatan Manchester United dari sisi sponsorship itu jauh lebih tinggi dari klub-klub lain. Kalau kita berbicara soal fans, tapi kan fans tidak secara langsung memberikan kasarnya uang kepada tim itu gitu. Sebenarnya sebuah tim sepak bola itu pendapatannya tuh paling besar dari mana sih, Bung? Jadi kalau dari tim sepak bola biasanya ada tiga. Pertama dari pendapatan tiket, kedua dari pendapatan broadcasting, ketiga dari pendapatan sponsorship. Yep. Untuk pendapatan broadcasting biasanya dari Liga Domestik dan Liga Eropa. Nah, untuk itu Manchester United sangat diuntungkan dari pendapatan sponsorship karena memiliki fanbase yang sangat besar di dunia. Mereka memiliki deal yang dibuat terpisah secara regional. Jadi seperti misalnya di Indonesia dengan Bank Danamon dan beberapa perusahaan lain, di Malaysia, di Thailand. Karena itu secara total nilai jadi bisa jauh lebih banyak daripada klub-klub lainnya. Kalau memang Manchester United ini adalah pendapatan paling besarnya itu dari sponsor, apakah memang setiap klub sepak bola semua pendapatannya itu yang paling besar dari sponsorship atau memang berbeda-beda setiap klubnya? Berbeda-beda setiap klub. Biasanya pendapat paling besar sekarang di Liga Inggris mereka mendapatkan dari broadcasting. Karena agak unik di Liga Inggris, broadcasting revenue di Liga Inggris ini paling besar di dunia. Bahkan 3 kali lebih banyak dari liga-liga lainnya. Ini dikarenakan ada beberapa hal. Pertama, memang Liga Inggris sengaja jadwalnya menyesuaikan penonton di Asia. Jadi mereka kick off jam 12 siang walaupun tidak bagus untuk mereka, tapi untuk penonton Asia sangat baik karena itu di prime time. Oh, kalau kita berbicara soal jam tayang ataupun Liga Inggris itu sendiri, ini misalnya nih seperti nominal yang kita lihat di sini, untuk memang Liga Inggris itu paling besar. Dalam Liga Inggris kan juga tidak mungkin hanya satu tim gitu, ada banyak tim di situ. Apakah pembagian daripada nominal ini merata ke seluruh tim-tim di Liga Inggris ataupun memang biasanya peringkat 1 sampai 5 mungkin lebih banyak atau seperti apa? Ya itu menariknya Liga Inggris. Kue dari pendapatan broadcasting dibagi rata kepada semua klub Liga Inggris. Of course, yang paling bawah dan paling tinggi berbeda, tapi bedanya tidak terlalu banyak. Kalau kita ambil contoh di Spanyol misalnya, Real Madrid Barcelona pendapatan broadcastingnya itu 10 kali lebih tinggi daripada tim peringkat 10. Jadi pendapatannya sangat jomplang. Kalau di Liga Inggris tidak seperti itu. Oleh karena itu, Liga Inggris itu sangat kompetitif. Hal ini juga mendorong lebih banyak lagi fans yang untuk akan menonton Liga Inggris. Kalau di Liga Inggris sendiri pembagiannya seperti apa kira-kira? Jadi kalau dari pendapatan dari internasional Domestik itu dan internasional ya? domestik dan internasional. Dari internasional itu dibagi rata semua. Dari domestik itu dibagi 3. Satu dibagi rata, satu lagi berdasarkan klub mana yang paling banyak masuk di siaran langsung. Yang ketiga baru dari peringkat klub tersebut di Liga Inggris. Tapi secara rata-rata perbedaannya tidak terlalu jauh antara peringkat 1 dan peringkat 20. Oke, kalau memang pendapat itu tadi pendapatan daripada hak siar. Kita kembali lagi ke pendapatan dari sponsorship ini. Ini kira-kira apa saja sih yang bisa mereka pertimbangkan selain misalnya ya, kalau memang Premier League gitu, dia punya hak siar lebih tinggi, tapi kan ini sama-sama semuanya disiarkan di seluruh dunia. Bargain power mereka tuh ada di mana gitu untuk Liga Inggris? Jadi bargain power mereka terdapat di fanbase mereka. Jadi misalnya seperti contoh Bank Danamon. Begitu mereka mengeluarkan Bank Danamon kartu Manchester United, beberapa fans Manchester United di Indonesia otomatis akan membeli produk-produk dari Bank Danamon. Jadi nama brand Manchester United itu sangat menjual untuk mendatangkan revenue bagi para sponsor. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat
begitu jomplangnya tadi Premier League dengan La Liga atau Serie A gitu. Selain jam tayang yang mereka kejar gitu ya, apa saja sih yang bisa membuat kenapa kita bahkan orang-orang Indonesia pun lebih senang Iya. nonton Premier League gitu Iya. dibandingkan liga-liga lain? Pertama jam tayang, kedua lebih kompetitif. Kalau kita lihat seperti tahun lalu Leicester bisa juara padahal beberapa tahun sebelumnya masih di divisi bawah. Itu sangat sulit terjadi di negara-negara lain seperti Spanyol misalnya atau Italia misalnya. Ya. Kedua sangat kompetitif. Ketiga mungkin Liga Inggris ini karena pakai bahasa Inggris itu bahasa internasional jadi kita lebih mudah untuk mengerti. Dan Inggris pun punya banyak sekali negara-negara persemakmuran yang rata-rata juga berbahasa Inggris. Jadi hal-hal ini sangat membantu Liga Inggris menjadi liga yang paling populer di dunia. Oke, bagaimana dengan penjualan tiket? Yang kita tahu itu yang paling berasa bagi para fans gitu. Fans langsung membeli tiket dan uangnya langsung terkumpul di situ. Iya. Sebesar apa sih pendapatan dari penjualan tiket ini? Jadi kalau Manchester United sebagai contoh itu pendapatan tiketnya sekitar 107 juta pound dari total 515 juta pound pendapatan mereka. Oke. Memang tidak terlalu besar dibandingkan yang lain, tapi dibandingkan dengan negara-negara lain itu cukup besar. Karena stadion Manchester United itu kapasitasnya sangat tinggi, rata-rata penonton sekitar 75.000 penonton per pertandingan. Itu sangat tinggi dibandingkan liga-liga lain. Tapi kan apakah itu memang kita tahu tiket kan harganya juga beragam gitu dan kapasitas dari masing-masing stadion juga berbeda-beda itu membuat satu hal yang akan berdampak begitu besar bagi klub atau tidak? Iya, dampaknya sangat besar. Oleh karena itu kalau kita lihat beberapa klub Inggris seperti Arsenal, Tottenham, itu membuat stadion baru agar pendapatan mereka di masa depan itu meningkat. Jadi mereka membutuhkan stadion yang lebih besar. Karena mereka rata-rata klub di Inggris akan mencontoh bisnis model dari MU. Oke, kalau kita melihat penonton sepak bola atau fans daripada sebuah klub nih, biasanya yang mereka sadar adalah mereka mungkin tidak sadar soal sponsor, mereka tidak sadar soal hak siar. Yang mereka tahu biasanya tuh dari transfer pemain. Biasanya nominal yang sangat besar, misalnya seperti pemain-pemain besar Pogba dari Juve gitu misalnya, itu yang biasanya para fans tahu, oh ini tim ini punya uang yang sangat besar. Nah, penjualan itu, apakah itu membuat membuat satu keuntungan bagi para klub atau sebenarnya itu hanya ya sebatas nominal saja? Iya, jadi kalau kita lihat dari paling mudah menilai pemain itu biasanya ada websitenya nilai pemain yang dimiliki oleh suatu klub atau kita lihat aja biasanya total budget gaji dari satu klub. Nah, biasanya budget gaji terbesar dari suatu liga itu sesuai dengan prestasi klub tersebut di liga tersebut. Jadi sebagai contoh gaji pemain-pemain di klub liga 6 besar Liga Inggris itu jauh di atas gaji klub-klub lain di Liga Inggris. Oleh karena itu mereka akan terus menguasai Liga Inggris. Nah, MU memiliki EBITDA itu 100 juta pound lebih tinggi daripada klub-klub lain di Liga Inggris. Oleh karena itu setiap tahunnya mereka bisa mengeluarkan uang lebih untuk membeli pemain-pemain yang lebih baik dan menggaji pemain-pemain yang lebih baik dibandingkan klub-klub lain. Nah, hal itu secara jangka panjang akan berdampak terhadap kesuksesan sebuah klub. Kita ambil contoh Chelsea dan Manchester City. Sebelum dibeli oleh bilioner, klub Chelsea dan Manchester City sangat biasa-biasa saja prestasinya. Tapi begitu dibeli oleh bilioner dan spending cukup besar di beberapa tahun pertama, kemudian prestasinya sampai sekarang sangat baik sekali Chelsea dan Manchester City. Berarti bisa dibilang ini sebagai modal ya, spending yang besar di tahun-tahun pertama setelah pembelian itu mungkin bisa berdampak kesuksesan daripada tim itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita melihat La Liga gitu? Seperti tadi Bung juga sudah bilang, dikuasai uangnya kasarnya itu dikuasai oleh Madrid dan juga Barcelona gitu. Kenapa dua tim ini? Apakah karena mereka mempunyai pemain yang bisa dibilang mega bintang ataupun ada faktor lain? Iya, jadi karena pembagian hak siarnya itu sangat jomplang, jadi Barcelona dan Real Madrid jauh di atas klub-klub lain. Oleh karena itu, dalam sisi kompetisi ke depan, agak sulit untuk klub-klub lain bisa menyaingi Real Madrid dan Barcelona. Karena mereka tidak kompetitif dalam membeli pemain ataupun menawarkan gaji yang besar terhadap pemain-pemain bintang yang mereka miliki. Kalau kita lihat Real Madrid dan Barcelona selalu membeli pemain-pemain terbaik dari klub-klub lain di Liga Spanyol. Nah, hal ini terefleksi dari juara Liga Spanyol. Biasanya 10, 20, 30 tahun terakhir, Real Madrid dan Barcelona akan selalu bergantian juara. Of course di tahun-tahun tertentu akan ada klub-klub lain seperti Atletico Madrid yang jadi juara, tapi tidak banyak. Mayoritas selalu Real Madrid dan Barcelona. Dan kalau kita melihat daftar 10 besar klub paling bernilai itu kebanyakan adalah dari klub Inggris.
Iya. Bukan maksudnya memang kita tahu di La Liga yang terkenal mungkin hanya Real Madrid dan Barcelona, ada juga seperti tadi Atletico Madrid, tapi tidak terlalu menonjol. Ini kira-kira selain hak siarnya juga paling tinggi Premier League ini, kenapa juga tim-timnya juga merupakan tim-tim atau klub-klub yang punya nilai paling tinggi gitu? Iya, jadi karena mereka beruntung berada di Premier League. Premier League ini liga yang paling populer di dunia. Karena pertama, jadi pendapatan dari broadcasting mereka tinggi sekali. Dan mereka juga karena sangat kompetitif dan liga paling populer, fansnya juga termasuk yang paling banyak di dunia. Dibantu dengan kesuksesan Premier League tadi. Dengan punya fans yang banyak, mereka bisa meleverage itu dengan mendapatkan nilai dana sponsor yang cukup besar juga. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan kekayaan mereka. Dengan revenue broadcasting dan sponsor yang tinggi, nah revenue klub jadinya jauh lebih tinggi daripada revenue klub di negara-negara lain. Oleh karena itu mereka termasuk klub-klub terkaya baik dari Forbes ataupun dari KPMG. Nah, kalau kita melihat seperti Manchester United, ini menjadi klub yang punya nilai paling tinggi gitu. Ini penilaian ini dari majalah Forbes itu apakah berbanding lurus dengan kesuksesannya ataupun dengan apa yang dia raih tahun ini, ataupun memang hanya sebatas ini adalah marketing atau penjualan daripada klub itu? Jadi memang sejak zaman Alex Ferguson prestasi di lapangan MU tidak terlalu baik. Tapi karena memiliki keuntungan yang sangat tinggi tiap tahunnya, jadi mereka bisa punya kekuatan untuk terus membangun tim. Jadi seperti kemarin memecahkan rekor dunia untuk membeli Paul Pogba, tahun ini tetap akan spending cukup besar untuk membeli banyak pemain seperti Lindelof, Morata, kabarnya juga Belotti. Jadi dengan tiap tahun mereka akan spending untuk memperbaiki diri, rasanya dalam jangka waktu menengah dan dalam jangka waktu panjang, seharusnya MU kembali ke track juara lagi. Oke. Nah, ini untuk prediksi musim depan, tadi dengan spending yang cukup luar biasa akhir-akhir ini, dia mungkin akan kembali lagi pada masa jayanya tahun depan. Ini untuk prediksi tahun depan, apakah MU bisa bertahan di nomor 1 nih sebagai klub paling bernilai, ataupun ya ini tidak berjalan sebanding gitu dengan kesuksesan di lapangan? Ya, jadi walaupun di musim ini di 2016-2017 MU tidak masuk Liga Champion, tapi menurut prediksi dari MU karena mereka listing di bursa US, itu mereka akan memposting revenue rekor high lagi sebesar 560 sampai 570 juta pound. Itu lebih 10% lebih tinggi daripada revenue tahun lalu yang hanya 515 juta pound, lebih dari 10%. Jadi rasanya MU akan semakin kompetitif ke depan karena dengan menurut saya menurut KPMG maupun Forbes, dua-duanya MU akan tetap menjadi klub nomor 1 di dunia tahun 2017 dan 2018. Menurut saya juga nanti dengan kembalinya MU ke Liga Champion, revenue di tahun depan akan jauh lebih besar daripada tahun ini. Oke, baiklah, terima kasih Bung Leonardo Henry Gavaza atas ulasannya. Kita akan melihat apakah Manchester United musim depan kesuksesannya di lapangan juga menyaingi kesuksesan dari para nilai-nilai daripada yang diberikan oleh majalah Forbes ini ya. Mudah-mudahan.